nama saya Michelle Jessica. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Materi yang akan dibahas adalah: pertama, pengertian pasar modal; yang kedua, lembaga penunjang pasar modal; yang ketiga, instrumen pasar modal; yang keempat, strategi investasi di pasar modal; yang kelima, ada resiko investasi di pasar modal. Sekarang, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pasar modal. Apa sih pengertian pasar modal itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu, apa yang dimaksud dengan efek dalam pasar modal? Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Bahasan yang kedua adalah mengenai lembaga penunjang pasar modal. Ada apa aja sih lembaga penunjang di pasar modal? Lembaga penunjang dalam pasar modal ada 3, yaitu pertama, pasar perdana; yang kedua, ada pasar sekunder; dan ketiga, emisi obligasi. Pasar perdana adalah penjualan pertama atas efek atau sertifikat yang diterbitkan oleh emiten, yaitu perusahaan atau organisasi yang menerbitkan efek atau sertifikat sebelum efek diperdagangkan di bursa efek atau pasar sekunder, dengan jangka waktu pasar perdana adalah 90 hari sejak emisi diperoleh dari Bapepam. Pasar perdana memiliki lembaga penunjang yang terdiri dari penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, dan notaris. Yang pertama, penjamin emisi efek atau underwriter, yaitu untuk memberi nasihat jenis, harga, dan jangka waktu efek. Yang kedua, ada akuntan publik, yaitu untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, memeriksa pembukuan, dan memberi petunjuk pembukuan. Yang ketiga, konsultan hukum, untuk meneliti aspek hukum emiten tentang anggaran dasar perusahaan, izin usaha, dan bukti kepemilikan harta. Yang keempat, ada notaris, untuk membuat berita acara RUPS dan membuat konsep akta perubahan anggaran dasar. Lembaga penunjang pasar modal yang kedua adalah pasar sekunder, yaitu lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam melaksanakan transaksi jual-beli. Pasar sekunder juga memiliki lembaga penunjang. Pertama, pedagang efek, yaitu untuk melakukan jual-beli efek, menjaga keseimbangan harga dan memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. Yang kedua, broker atau perantara pedagang efek, yaitu untuk menerima order jual dan beli investor, kemudian ditawarkan di bursa efek. Ketiga, perusahaan efek atau securities company, sebagai underwriter, perantara, pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi. Yang keempat, biro administrasi efek atau bisa disingkat sebagai BAE, berdasarkan kontrak dengan emiten, menyediakan jasa pembukuan, transfer, pencatatan, pembayaran dividen atau laporan tahunan untuk emiten. Lembaga penunjang pasar modal yang ketiga adalah emisi obligasi, yaitu proses menawarkan sekuritas untuk mengumpulkan dana dari investor. Perusahaan dapat menerbitkan obligasi atau saham kepada investor sebagai metode pembiayaan bisnis. Sama seperti lembaga penunjang pasar modal yang lain, emisi obligasi juga memiliki lembaga penunjang sendiri. Yang pertama, trustee atau wali amanat, yaitu untuk menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten melakukan penilaian terhadap harta kekayaan emiten yang sebagai jaminan. Yang kedua, penanggung jawab atau garanti, bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunga dari emiten kepada para pemegang obligasi jika emiten tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, agen pembayaran atau payment agent, yaitu untuk bertugas membayar bunga obligasi, biasanya 2 kali setahun, dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Bahasan yang ketiga adalah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terdiri dari saham, waran, obligasi, dan option.
Berikut ini adalah bermacam-macam saham yang dibagi menjadi 3, yaitu hak tagihan, peralihan hak, dan performance. Untuk obligasi, yang pertama ada cara peralihan yang terdiri dari bearer bond dan registered bond. Yang kedua ada jatuh tempo, terdiri dari pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga ada jaminan, yang dibagi menjadi secured bond dan unsecured bond. Yang keempat ada pembayaran bunga dan pokok pinjaman, terdiri dari fixed rated bond, floating rated bond, zero coupon bond, perpetual bond, convertible bond. Yang kelima, ada penerbit dari obligasi itu sendiri, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan swasta, dan badan negara. Lalu, ada waran. Berikut ini adalah macam-macam dari waran. Mulai dari detachable waran, window waran, sampai covered waran. Lalu yang terakhir ada option, yang terdiri dari call option dan put option. Sekarang masuk ke bahasan yang keempat mengenai strategi investasi dalam pasar modal. Strategi yang pertama adalah membentuk portofolio. Secara sederhana, portofolio bisa disebut sebagai kumpulan aset investasi, bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya. Apa tujuan membentuk portofolio? Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko bagi pihak yang memegang portofolio. Pengurangan resiko dilakukan dengan diversifikasi resiko. Strategi yang kedua adalah membeli di pasar perdana dan dijual pada saat dicatat di bursa. 3. Beli dan simpan. 4. Membeli saham tidur. Apa itu saham tidur? Saham tidur adalah saham yang jarang dipergunakan orang atau jarang ditradingkan oleh para trader. Saham tidur juga berarti jika suatu saham tidak bergerak harganya dalam jangka waktu yang lama, diakibatkan oleh tidak adanya orang yang ingin membeli di harga lebih tinggi atau karena tidak adanya transaksi. Membeli saham tidur merupakan tindakan beresiko tinggi, tapi jika fundamental membaik, saham tidur bisa menjadi saham aktif dan primadona di pasar. Strategi yang kelima adalah strategi berpindah-pindah, yaitu berpindah dari saham satu ke saham yang lain. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Strategi yang terakhir adalah reksadana. Masuk ke topik bahasan yang kelima atau yang terakhir adalah mengenai resiko investasi dalam pasar modal. Resiko investasi yang pertama adalah resiko daya beli atau bisa disebut juga sebagai resiko inflasi. Resiko daya beli adalah peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli yang disebabkan oleh inflasi. Resiko yang kedua adalah resiko tingkat bunga atau suku bunga. Resiko ini timbul karena nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Resiko investasi yang ketiga adalah resiko pasar, atau bisa disebut juga sebagai resiko fluktuasi, atau naik turunnya nilai aktiva bersih yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan yang disebut juga dengan resiko sistematik. Artinya, resiko ini tidak bisa dihindari. Resiko yang keempat adalah resiko likuiditas, yaitu resiko yang muncul akibat kesulitan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Lalu, resiko yang kelima adalah resiko falas, disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversi ke mata uang domestik. Nah, itu dia penjelasan tentang pasar modal. Terima kasih sudah menonton.